Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita ya, pertemuan 6 melalui video ini ya. Karena masih ada beberapa materi tadi yang belum sempat kita selesaikan, akan saya sampaikan melalui video ini. Jadi tadi terakhir kita sudah membahas sampai dengan probabilitas kejadian dependen. Bagaimana rumus dalam menghitung probabilitas kejadian dependen? Artinya kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada contohnya ya. Contoh probabilitas kejadian dependen dan bersyarat. Contohnya di sini ada suatu departemen produksi ya di sebuah perusahaan. Dia punya ahli ya, mempunyai ahli engineers. Nah, ahli engineers totalnya bidang engineers ini itu adalah 200 orang ya. Nah, rinciannya adalah sebagai berikut ya. Kalau kita lihat berdasarkan umur ya, ada umur yang kurang dari 35 tahun ya, dan ada umur yang lebih dari 35 tahun ya. Jadi ini semua ahli. Ada ahli yang kurang dari 35 tahun dan ada ahli yang lebih dari 35 tahun umurnya. Kemudian kalau kita lihat dari jenjang pendidikannya ya, ada yang sarjana dan ada yang master ya. Kalau yang kurang dari 35 tahun umurnya itu kalau dia sarjana ada 100 orang jumlahnya, yang master ada 50 orang ya. Jadi total baik itu sarjana maupun master yang umurnya kurang dari 35 tahun itu ada 150 orang ya. Dari 200 orang ahli ya. Jadi ini ahli nih ya. Ini ahli, ini yang sarjana S1, yang S2 juga ahli ya. Kemudian ini usia ahli ya. Nah, kemudian kalau dia yang umurnya lebih dari 35 tahun, ada 35 orang yang S1 dan ada 15 orang yang S2. Sehingga total yang umur lebih dari 35 tahun baik itu S1 maupun S2 itu adalah 50 orang ya. Nah, sehingga ini tadi totalnya kalau dia sarjana ahli ya, total ahli sarjana S1 itu adalah 135 orang ya. Kemudian total ahli sarjana S2 ya atau master itu adalah 65 orang ya. Sehingga totalnya keseluruhan itu adalah 200 orang ya. Ini 200 orang ahli ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika seorang ahli dipilih secara random ya. Jadi dari 200 orang ahli ini kita ambil seorang ahli ya secara acak, secara random. Nah, berapa probabilitas bahwa ahli ini dia hanya bergelar sarjana ya. Karena kan ada S2 juga ya. Ketika kita ambil secara acak ya, probabilitasnya kita dapat yang hanya bergelar sarjana itu berapa ya. Kemudian yang kedua, berapa probabilitas bahwa ahli tersebut berumur kurang dari 35 tahun dan master ya. Berarti ada probability misalnya kita pakai AB dan seterusnya, berarti ada probability sesuatu dan apa? Misalnya probabilitas B dan C misalnya ya. Pakai dan ya. Kemudian berapa probabilitas bahwa ahli tersebut master dan berumur kurang dari 35 tahun. Ya berarti ini dan juga tapi duluan penulisan masternya ya dibanding dengan umurnya ya. Kemudian berapa probabilitas bahwa ahli berumur lebih dari 35 tahun jika bergelar master. Berarti ini ada syarat ya atau ada dependent ya. Nah, jadi nanti berarti ada semacam given ya. Misalnya given B probabilitas B given A ya, seperti itu.
Nah, kemudian yang E, berapa probabilitas bahwa ahli bergelar sarjana jika berumur kurang 35 tahun ya. Jadi ini juga sama dengan yang D. Oke. Nah, kita lihat langsung penyelesaiannya. Jadi kita berikan dulu simbol ya. Nah, jadi probabilitas P dalam kurung S itu adalah penamaan untuk probabilitas ahli bergelar sarjana S1 ya. Oke, kemudian P dalam kurung M itu adalah penulisan untuk probabilitas ahli bergelar master ya. Jadi S itu adalah sarjana, M adalah master ya. Kemudian selain daripada tadi gelar ya, kita sudah definisikan probabilitas sarjana itu PS, kemudian probabilitas master itu PM. Nah, masih ada lagi nih umur ya. Ada umur kurang dari 35, ada umur lebih dari 35. Jadi kita tuliskan misalnya probabilitas A atau PA itu adalah untuk menggambarkan ahli dengan umur kurang dari 35 tahun ya. Oke, jadi ini probabilitas ahli kurang dari 35 tahun. Kemudian PB ya, itu penamaan untuk probabilitas ahli yang lebih ahli dengan umur antara lebih dari 35 tahun. Oke. Itu ya. Jadi ini S1, ini master. Ya. Ini kurang dari 35, ini lebih dari 35. Yang pertama yang A, berapa probabilitas bahwa ahli tersebut bergelar sarjana ya. Kita lihat ya. Dia ahli bergelar sarjana ya ini. Ya. Dia tidak sebutkan umur di sini, dia hanya bilang yang bergelar sarjana, berarti total yang bergelar sarjana itu adalah 135 dari 200 ya. Berarti probabilitas bergelar sarjana atau PS itu sama dengan 135 per 200, yaitu 0,675 ya. Jadi sekitar 67% probabilitas ahli bergelar sarjana kalau kita mengambil satu orang ahli secara random. Yang kedua, yang B ya, jadi ini sudah terjawab yang A. Nah, kemudian yang B, berapa probabilitas bahwa ahli tersebut berumur kurang dari 35 ya dan master ya. Jadi kita tulis begini. Probabilitas kurang dari 35 itu akan kurang dari 35 ya ini. Dan dia master ya M. Nah, ini. Berarti P dalam kurung A dan M itu tadi, maka rumusnya kalau kita lihat di sini ya, PA dan B itu ini. Berarti kalau PA dan M berarti probabilitas A dikali probabilitas M given A ya. Nah, ini. Jadi probabilitas dalam kurung A dan M itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas M given A ya. Nah, jadi 150 probabilitas A itu kan yang kurang dari 35 tahun. Ya, kurang dari 35 tahun itu totalnya adalah 150. Berarti dia 150 kurang per 200 dikali dengan probabilitas M ya, given A ya. Yang M itu adalah master ya. Bergelar master tapi dia yang given A yang berarti kurang dari 35 tahun ya. Berarti master kurang dari 35 tahun itu adalah ini ya. 50 ya. Berarti 50 dari totalnya master itu dari total yang umur kurang dari 35 adalah 150 ya. Jadi 50 per 150 ya. Nah, ini berarti 150-nya kita sederhanakan, akhirnya dapat 50 per 200 ya. Karena 150-nya kita coret, nah, sehingga didapat 0,25 ya untuk jawaban B.
Nah, sekarang kita lihat C. Berapa probabilitas bahwa ahli tersebut master ya? Berarti probabilitas master ya, dan berumur kurang dari 35 tahun ya. Tadi kalau waktu kita definisikan penulisannya kurang dari 35 tahun itu adalah A ya. Probabilitas A. Berarti itu sama dengan probabilitas M dan A. Berarti probabilitas M dikali probabilitas A given M ya. A given M. Nah ini. Ya. Nih. Probabilitas M dan A, ya betul. Probabilitas M dikali probabilitas A given M. Oke. Sama dengan yang saya tuliskan tadi ya. Nah, probabilitas M yang bergelar master ya. Jumlah ahli yang bergelar master yaitu adalah 65/200. Ini 65/200. Kemudian probabilitas A given M artinya dia umurnya 35 tahun dan dia master ya. Itu kita lihat. Umurnya berapa tadi? Umurnya kurang dari 35 tahun dan dia master. Kurang dari 35 ya dan dia master. Itu adalah 50. Ya. Per 65 per total master ya. Karena dia apa namanya? Yang didefinisikan pertama kan adalah masternya ya. Kalau yang tadi ini ahlinya, berarti dia dibagi jumlah total ahli di sini tadi berumur kurang dari 35. Nah, di sini dibagi dengan jumlah total master ya. Nah, jumlah master yang berumur kurang dari 35 itu adalah 50 ya. Ini kurang dari 35 50, total semua ahli itu adalah 65. Nah, sehingga kita sederhanakan, habis 65-nya, sisa 50/200 ya, dapat 0,25. Oke, kemudian yang D, berapa probabilitas bahwa ahli berumur lebih dari 35 tahun jika, nah ini ada bersyarat ya. Bersyarat atau ini adalah contoh kejadian dependen ya. Jika bergelar master ya. Ahli berumur lebih 35 tadi kan probabilitas B ya. Berarti probabilitas B given bergelar master ya. Given M ya. Nah, itu berapa? Rumusnya tadi kan ini ya. Berarti kita tulis P dalam kurung A dan M dibagi PM. P dalam kurung M ya. M dan B ya. P dalam kurung M dan B dibagi probabilitas M. Oke. Nah, itu. Ya, jadi ini PBM betul ya. Probabilitas M dan B ya. Atau B dan M ya. Dibagi dengan probabilitas M. Nah, probabilitas B dan M artinya dia ahli berumur lebih dari 35 dan dia master. Itu kita lihat datanya. Dia lebih dari 35 dan dia master itu 15 ya. 15 orang. Sehingga dituliskan 15 per totalnya ahli adalah 200 ya. Karena total ahli itu adalah 200 ya. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan probabilitas M ya.
probabilitas ahli bergelar master itu totalnya adalah 65 dari 200 ya. Berarti 65 per 200 ya. Jadi 15 per 200 dibagi 65 per 200 ya. Dapat 0,231. Nah, kemudian yang E, probabilitas bahwa ahli bergelar sarjana jika ya, jadi probabilitas ahli bergelar sarjana jika berumur kurang dari 35 tahun tadi itu adalah A ya, PA. Ya, jadi probabilitas S given A itu sama dengan probabilitas S dikali A atau A dikali S dan A ya, atau A dan S. Probabilitas A dan S dibagi dengan probabilitas A. Ya, ataukah bisa juga S dan A ya, sama saja. Jadi probabilitas S given A itu probabilitas S dan A dibagi dengan probabilitas A ya. S dan A atau A dan S sama ya. Oke. Nah, jadi yang probabilitas S dan A ya, dia artinya dia sarjana dan berumur kurang dari 35 ya. Sarjana kurang dari 35 berarti dia adalah 100 per 200 ya. Nih. Kemudian probabilitas ahli yang kurang dari 35 atau probabilitas A itu adalah 150 ya, 150 per 200. Nah, dapat 0,667. Oke. Nah, itu adalah contoh probabilitas kejadian dependen dan bersyarat. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, jadi soal ini terkait ini itu juga sebenarnya bisa kita jawab dengan menggunakan yang namanya diagram pohon ya, dalam menghitung probabilitas atau tree diagram ya, atau diagram pohon. Nah, pada diagram pohon setiap langkah dicerminkan dari cabang-cabang dari diagram pohon. Contoh soal yang sama tadi ya, yang terkait ahli engineers di suatu perusahaan berjumlah total 200 ya. Nah, pertanyaan yang A, berapa probabilitas bahwa ahli tersebut hanya bergelar sarjana? Hanya bergelar sarjana berarti totalnya 135 per 200 ya. Ini 135 per 200 ya. Nah, jadi kalau kita bikin diagram pohonnya itu misalnya yang pertama ya, cabang pertama itu untuk gelar dan cabang kedua untuk umur ya. Maksudnya kita bikin cabang pertama, ini cabang pertama ya. Nah, cabang pertama yang ini untuk cabang pertama ini ya, ini untuk gelar. Artinya kan tadi ada 2 gelar ya. Ada sarjana, ada master ya. Jadi yang cabang ini sarjana, cabang ini master. Nah, berapa probabilitasnya yang sarjana itu adalah 135 per 200 ya. Nah, master berarti ya tinggal 200 dikurangi 135 ya, berarti 65 per 200 ya. Kalau kita cek master itu memang totalnya adalah 65 ya, dari 200. Tadi sarjana 135 ya. Nah, ini cabang yang pertama. S sama dengan 135 per 200, yang master sama dengan 65 per 200. Ini cabang yang pertama untuk gelar ya. Nah, ini cabang yang pertama ya. Nah, kemudian cabang yang kedua itu untuk umur ya. Jadi
Yang ini tadi yang sarjana, ini kita kasih cabang lagi. 2 cabang lagi begini ya. Nah, sarjana tadi ada yang A, atau saya tulis di mana ya supaya lebih jelas. Ya, enggak apa-apa lah di sini ya. Nah, sarjana ini bercabang lagi ya. Nah, ada yang ini, dan kita sudah mulai masuk ke masalah umurnya ya. Yang sarjana ini bercabang lagi. Ada yang umurnya kurang dari 35. Kalau tadi dipakaikan penulisan A ya, berarti A itu berarti yang kurang dari 35 umurnya ya. Yang kurang dari 35 umurnya sarjana itu adalah 100 ya. 100 per 100 dari total itu adalah 150 ya, berarti 100 per 150. Sorry, maksud saya dari total sarjana ya. Dari total sarjana itu adalah 135 ya. 100 per 135. Nah, jadi ini yang A itu adalah 100 per 135 ya. Jadi sarjana yang berumur kurang dari 35 itu adalah 100 orang dari total 135 sarjana S1 ya. Nah, kemudian ini karena kita bicara sarjana ya. Ini. Sarjana ya. Nah, kemudian yang cabang yang ini berarti yang umur lebih dari 35 ya, atau tadi disimbolkan B. Nah, berarti tinggal kurangi saja ya. 135 dikurangi 100 ya 35. Ada 35 per 135 sarjana. Ada 35 berumur lebih dari 35 tahun dari 135 sarjana S1. Ya. Kita cek. Ada 35 ya yang berumur lebih dari 35 untuk sarjana S1 ya, betul. Nah, itu yang cabang sarjana ya. Cabang master kita bagi dua lagi, cabang master ya. Nah, ada yang berumur lebih dari 35 ada yang berumur kurang dari 35 tahun A. Simbolnya tadi A. Itu adalah master yang kurang dari 35 tahun itu adalah 50 ya. Berarti 50 per 65 ya, dari 65 master. Berarti 50 per 65. Kemudian ada yang umurnya lebih dari 35 B. Itu berarti ya kurangi saja, 65 dikurangi 50 berarti 15 per 65 ya. 15 per 65. Nah, kita lihat yang ada 15 master yang umurnya lebih dari 35 tahun dari 65 master ya. Makanya itu muncul diagram apa? Diagram pohon, sorry. Muncul diagram pohon yang kedua. Itu ini ya. Untuk sarjana, untuk umur ya, untuk sarjana dan kategorinya adalah umur. Dan ini juga diagram cabang, bukan diagram ya. Cabang kedua, yang ini cabang keduanya sarjana, ini cabang keduanya master ya, untuk umur ya. Nah, ini tadi untuk gelar. Nah, seperti itu ya, ini sama dengan yang saya tuliskan di atas tadi ini. Yang A 100 per 35, 135, yang B 35 per 135 untuk sarjana. Yang cabangnya master A 50 per 65 ini, B 15 per 65. Oke. Nah, sehingga kalau kita hitung probabilitas S dan A, ya berarti tinggal kita masukkan probabilitas S itu adalah 135 per 200 dikali dengan probabilitas A itu 100 per 135 ya. Yang ini dikali dengan yang ini. Nah, 135-nya habis, tersisa 100 per 200 sehingga didapatkan probabilitas S dan A itu adalah 0,5. Nah, kemudian yang ini lagi, cabang yang ini
S dan B. Ya. Probabilitas S dan B, berarti probabilitas S itu 135 per 200 dikali probabilitas B 35 per 135. Oke. 135-nya dicoret, sisa 35 per 200. Dapat 0,175 ya untuk ini. Nah, sekarang yang master ya. Probabilitas master dan A ya ini. Master dan A berarti itu 65 per 200 dikali yang A 50 per 65 ya. Nah, 65-nya coret, sisa 50 per 200. Dapat 0,25. Kemudian probabilitas M dan B ya. Tadi M dan A ya, ini sudah. Sekarang M dan B berarti 65 per 200 dikali 15 per 65. 65 di ini, sisa 15 per 200 dapat 0,075. Oke. Untuk probabilitas M dan B ya. Berarti PS dan A ini artinya probabilitas sarjana dan berumur kurang dari 35 tahun itu adalah 0,5. Kemudian yang ini PS dan B artinya probabilitas sarjana dan berumur lebih dari 35 tahun itu adalah 0,175. Yang ini PM dan A berarti probabilitas master dan berumur kurang dari 35 tahun itu adalah 0,25. Yang ini PM dan B berarti probabilitas master dan berumur lebih dari 35 itu adalah 0,075. Itu kita dapatkan dari tree diagram atau diagram pohon. Ya. Kita bisa lihat tadi ya. PA dan M ada enggak ya? Nah, ini PA dan M atau PM dan A itu adalah 0,25. Betul ya? Ini sama 0,25. PM dan A juga 0,25. Oke. Nah, sekarang yang C ya. Sehingga PM dan A itu sama dengan 65 per 200 ini. Ini pertanyaan untuk B ya. Yang B kan berapa probabilitas bahwa ahli tersebut berumur kurang 35 dan master. Berarti kurang dari 35 dan dia master. Berarti cabang master dan cabang kurang dari 35 ya, berarti PMA ya. Ini cabang ini dan ini untuk menjawab soal B ya. PM dan A ya, ini tadi saya sudah tulis di sini 65 per 200 dikali 50 per 65 sama dengan 50 per 200 dapat 0,25. Oke. Sekarang yang C ya. Berapa probabilitas bahwa ahli tersebut master dan berumur kurang 35? Berarti dia master dan dia umurnya kurang 35. Berarti cabang master. Kemudian berarti ya, cabang pertama ya. Nah, sekarang kita bikin lagi diagram tree diagramnya atau diagram pohon, di mana cabang pertama itu untuk umur, kategori umur. Kemudian cabang kedua itu untuk kategori master ya. Oke. Jadi umur kan tadi A untuk kurang dari 35 tahun ya. B itu lebih dari 35. Kurang dari 35, B itu lebih dari 35 tahun ya. Nah, sehingga kita bikin diagramnya, diagram pohonnya ya. Ini umur yang A yaitu yang kurang dari 35 tahun, itu ahli yang kurang dari 35 tahun
itu adalah 150 ya. Nah, 150 dari 200. Sehingga kita tuliskan A itu adalah 150 per 200. Yang cabang B ya, yang artinya lebih dari 35 tahun. Kita lihat. Yang ahli lebih dari 35 tahun itu jumlahnya adalah 50 per 200 ya. Berarti kita tulis B itu 50 per 200. Nah, itu cabang pertama. Cabang kedua kita mulai masuk ke gelar ya. Nah, jadi yang cabang pertama tadi yang kurang dari 35 itu kita cabangkan lagi. Ada yang sarjana ya. Ada yang master ya. Nah, yang sarjana yang kurang dari 35 itu ada 100 dari 135. Sorry, 100 dari 150 ya. Nah, karena ini kita bicara umur tadi. Maaf, kalau tadi kita bicara jadi umur ya ke sini ya. Nah, umur. Kalau tadi kita bicara yang diagram yang ini, yang pertama tadi yang ini, itu kita bicara sarjana, umur. Jadi nanti pembaginya ke total sarjana ya. Demikian juga tadi yang ini pembaginya ke total master ya. Nah, kalau yang ini karena kita bicara cabang pertamanya itu adalah umur, maka nanti pembaginya ke total ini umur ini ya. Baik itu master maupun sarjana. Total umur yang kurang dari 35 ya. Kemudian ini nanti pembaginya ke total umur lebih dari 35 ya. Seperti itu. Nah, jadi tadi ini yang cabang pertama umur A dan B. A kurang dari 35, B lebih dari 35. Kemudian kemudian kita bikinkan lagi cabang untuk yang A ya. Yang kurang dari 35 itu ada sarjana dan master, S dan M ya. Sarjana yang kurang dari 35 itu ada 100 ya, ini. Ada 100 dari 150. Ya, maka kita tulis 100 per 150. Nah, kemudian master yang kurang dari 35. Master yang kurang dari 35 itu adalah 50 ya, dari 150. Berarti di sini M 50 per 150. Oke, itu yang umur 35 ya. Cabang kedua gelar sarjana dan master untuk umur kurang 35. Nah, sekarang umur lebih dari 45 kita kasih cabang ya. Cabang yang pertama sarjana, cabang yang kedua master. Yang pertama saya tulis di sini. Ya, yang kedua yang pertama sarjana ya. Berarti sarjana yang lebih yang lebih 35. Sarjana lebih 35 itu adalah 35 dari 50 ya. Oke, jadi ini S sama dengan 35 per 50. Nah, kemudian master yang lebih dari 35. Master lebih dari 35 itu adalah 15 per 50. Berarti ini M 15 per 50. Oke. Nah, jadi kita dapatkan ya. A, B, yang A 150 per 200, betul. B 50 per 200. Ya, ini cabang pertama. Umur. Oke. Kemudian yang A kita cabangkan lagi ya. Untuk sarjana dan master yang kurang dari 35 tahun. Sarjana itu 100 per 150, betul. Master itu 50 per 150, ya betul. Nih, jadi ini. Kemudian yang cabang B kita cabangkan ya, berarti sarjana lebih 35 tahun. Itu ada 35 per 50, betul. Kemudian master lebih 35 tahun itu ada 15 per 50.
Ya, betul. Berarti ini cabang yang kedua ya. Nah, kita lihat probabilitas A dan S ya. PA dan S berarti 150 per 200 dikali 100 per 150. 150-nya kita ini tinggal 100 per 200 dapat 0,5 ya. Kemudian berikutnya A dan M ya. Probabilitas A dan M berarti 150 per 200 dikali 50 per 150 ya. 150-nya kita coret, sisa 50 per 200 dapat 0,25. Oke. Nah, kemudian ini probabilitas B dan S ya. Itu berarti 50 per 200 dikali 35 per 50 ya. 50-nya kita coret, sisa 35 per 200 dapat 0,175 ya. Kemudian B dan M itu berarti 50 per 200 dikali 15 per 50 ya. 50-nya coret, sisa 15 per 200 dapat 0,075. Oke. Jadi yang tadi yang pertanyaan C ya, probabilitas berumur kurang dari 35 dan dia master ya, atau PA dan M itu berarti ini ya, 150 yang ini ya, 150 per 200 dikali 50 per 150 sama dengan 50 per 200 dapat 0,25. Nah, sekarang kita lihat yang pertanyaan D. Nah, ini terbalik ini ya. Ini jawab, ini pertanyaan C, bukan B ya. Master dan umurnya kurang dari 35 berarti P, M dan A. Kemudian ini pertanyaan B. Kurang dari 35 dan dia master ya, berarti A itu A dan B kan yang umur ya. M dan S yang gelar ya. Berarti kurang dari 35 itu A, master M ya. Sedangkan yang tadi ini master dan dia kurang dari 35, M dan A. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berarti yang A sudah, yang B kurang 35 dan master berarti A dan M sudah, yang C master dan kurang dari 35, M dan A sudah ya. Nah, sekarang masuk deh. Berapa probabilitas bahwa Ali berumur lebih dari 35 tahun jika bergelar master? Berarti probabilitas B given M ya. B given M, probabilitas B dan M dibagi dengan probabilitas M. Ini dari diagram pertama. Ya, jadi B dan M itu adalah 15 per 200. B dan M ya. Itu adalah 15 per 200. Ini dibagi dengan probabilitas M itu adalah yang bergelar master dari total ahli, itu ada 65 200 ya. Sehingga dapat 0,231. Kemudian yang pertanyaan E,
Kita coba cek dulu nih ya, dua ini dan ini. Kalau kita lihat rumusnya, ini bukan ini ya. Kalau kita lihat rumusnya, dia probabilitas B given A, biasanya A-nya duluan yang ditulis di sini ya. Berarti ini sama dengan probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas A ya. Kemudian kalau probabilitas A given B, maka probabilitas B dan A dibagi probabilitas B ya. Jadi kalau tadi yang D ya, berapa probabilitas ahli berumur 35 tahun, berarti ini kan B ya. Kemudian M, berarti probabilitas B given M. Nah, ini saya tulis tadi seperti ini berarti sudah benar ya. Nah, probabilitas B given M itu sama dengan probabilitas M dan B dibagi dengan probabilitas M. Ini berdasarkan rumus ya. Nah, berarti kita lihat dulu probabilitas M dan B ya. Probabilitas M dan B itu ada di diagram pertama ini. M dan B ya. Ini diagram pertama, ini diagram kedua ya. Nah, probabilitas M dan B itu adalah ini. Probabilitas M dan B itu adalah 15/200 ya. 15/200 dibagi dengan probabilitas M, yaitu 65/200 ya, dapat 0,231. Oke. Nah, berikutnya yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, berapa probabilitas bahwa ahli bergelar sarjana ya, berarti probabilitas S given kurang 35 tahun itu A ya. Kalau B kan lebih 35, berarti PSA ini berdasarkan rumus tadi, maka probabilitas A dan S dibagi probabilitas A ya. Kita coba lihat probabilitas A dan mana tadi ini ya, A dan S ya. A dan S. Nah, itu ini diagram kedua ya. Ini A dan S ya. Probabilitas A dan S itu sama dengan 100/200 ini. Itu dari diagram kedua, tadi itu dari diagram yang pertama ya. Kemudian dibagi dengan probabilitas A. Probabilitas A itu adalah yang berumur, ahli berumur kurang dari 35 tahun ya. Ada 150 dari 200 ahli. Nah, dapat 0,667. Oke. Itu dari diagram kedua ini ya. P, A dan S ya. Nah, tapi kalau kita cek ya, PM dan B ini, PM dan B itu 15/200 dapat 0,075. Itu sama saja hasilnya dengan P, B dan M ya. 15/200 0,075 ya. Jadi kemungkinan penulisannya ini tidak terlalu berpengaruh ya. Kita cek lagi. PS dan A apakah sama dengan PA dan S ya. PS dan A itu adalah 0,5 ya. 100/200 sama dengan 0,5. PA dan S itu juga 100/200 ya. 0,5 ya. Sehingga kalau di slide ini menuliskan B-nya duluan baru M juga tidak masalah ya. Kalau tadi saya kan duluan M-nya ya. Karena saya ikuti rumus ya ini. PM dan B dibagi PM. Yang penting pembaginya benar ya. Nah, ini pembaginya mengikut dari sini ya. Nah, kemudian ini di slide ini tulisnya PS dan A. Saya tadi PA dan S ya. Tapi hasilnya juga sama. Dibagi dengan PA. Oke. Jadi itu kira-kira terkait
diagram pohon di dalam menghitung probabilitas ya, atau tree diagram. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjutkan 2 slide terakhir ini kalau tidak salah ya, terkait teori probabilitas Bayes. Jadi ini teori untuk menghitung probabilitas jikalau ada informasi tambahan ya. Nah, probabilitas berdasarkan informasi yang ada disebut probabilitas awal atau prior probability ya. Ini informasi awal ya, yang ada sebelum ada informasi tambahan, itu namanya prior probability atau probabilitas awal. Nah, ketika ada informasi tambahan ya, maka probabilitas setelah ada informasi tambahan tersebut disebut dengan probabilitas direvisi ya, atau revise or posterior probability ya. Itu teori probabilitas Bayes kalau ada tambahan informasi. Nah, Departemen Produksi mendapat keluhan dari pelanggan tentang adanya produk yang cacat. Ada 2 mesin yang digunakan untuk memproduksi produk di Departemen Produksi tersebut ya. Mesin yang digunakan yaitu mesin pertama A1 itu bisa memproduksi 45% ya. Kemudian mesin kedua A2 itu bisa memproduksi 55% dari total produksi. Berapa probabilitas produk cacat dari mesin pertama dan dari mesin kedua? Nah, jadi produksi total ya, mesin A1 itu 45% ya. Mesin A2 itu 55%, berarti total 100% ya. 45% dari A1, 55% dari A2. Probabilitasnya masing-masing berarti 0,45 untuk mesin pertama, 0,55 dari mesin kedua ya, atau A2. Nah, besarnya probabilitas ini disebut dengan probabilitas awal. Nah, ini adalah prior probability atau probabilitas awal ya, sebelum ada informasi tambahan. Nah, ini probabilitas awal ya, 0,45 untuk A1, 0,55 untuk A2. Nah, sekarang ada informasi tambahan ya. Misalnya ada informasi bahwa ada produksi cacat sebesar 2% dari mesin pertama atau mesin A1 dan ada produksi cacat sebesar 3,5% dari mesin A2 ya. Probabilitasnya 2% itu berarti 0,02. Probabilitasnya 3,5 berarti 0,035 ya. Berarti probabilitas produksi cacat dari mesin A1 itu adalah 0,02. Probabilitas produksi cacat dari mesin A2 itu adalah 0,035. Nah, jika B adalah produk cacat, maka probabilitas, jadi B ini sebutan untuk produk cacat ya. Maka probabilitas produk cacat ya, atau probabilitas dalam kurung B given A1 ya dari mesin A1 itu adalah 0,02. Dan probabilitas produk cacat dari mesin A2 atau probabilitas B given A2 itu adalah 0,035. Nah, jadi ini adalah probabilitas produk cacat setelah adanya informasi ya. Jika sekarang kita mengambil sampel dari kedua mesin secara random, probabilitas untuk mendapatkan produk yang cacat dengan adanya tambahan informasi ini disebut dengan probabilitas yang direvisi atau revise atau tadi posterior probability. Nah, jadi probabilitas A1 ya adalah given B itu adalah probabilitas mendapatkan produk cacat dari mesin pertama A1. Probabilitas A2 given B adalah probabilitas mendapatkan produk cacat dari mesin kedua atau A2 ya. Probabilitas Bayes untuk dua kejadian A1 dan A2 yang bersifat mutually eksklusif dan collectively exhaustive ya. Jadi mutually eksklusif tadi berarti tidak ini ya,
tidak terjadi secara bersamaan, ya. Sedangkan non mutual eksklusif itu dua kejadian bisa terjadi secara bersamaan, ya. Nah, kalau yang dia mutual eksklusif berarti tidak ada yang terjadi secara bersamaan. Nah, kalau kita hitung ini probabilitas mendapatkan produk cacat dari mesin pertama A1 atau P A1 given B, maka teori Bayes itu rumusnya seperti ini, ya. Probabilitas A1 dikali dengan probabilitas B given A1 dibagi dengan probabilitas A1 dikali probabilitas B given A1 ditambah probabilitas A2 dikali probabilitas B given A2, ya. Nah, di sini muncul probabilitas A1 given B, ya. Dengan cara kita seperti ini, ya. Dengan kita masukkan ke dalam rumus ini, ya, nilai-nilainya. PA1 tadi kan ini ya, 0,45. Kita masukkan 0,45 di sini. Kemudian P probabilitas B given A1. Probabilitas B given A1 itu adalah 0,02. Itu di sini. Kemudian probabilitas A1 itu adalah 0,45. Yang jelas ini PAI itu I-nya itu adalah tergantung ya, 1, 2. Nah, kalau kita bicara A1 berarti I-nya adalah 1, ya. Makanya tadi I di sini adalah probabilitas A1 itu 0,45, ya. Sama dengan di sini probabilitas A1 0,45. Kemudian probabilitas B given A1, ya, itu 0,02. Kemudian probabilitas A2 itu tadi adalah 0,55, ya, dari mesin 2. Kemudian probabilitas B given A2 itu adalah ini 0,035. Tadi probabilitas A2 itu 0,55. Ya, jadi ini 0,55 dikali 0,035. Dapat ini, bagi ini dapat 0,31. Jadi probabilitas mendapatkan produk cacat dari mesin pertama A1 itu adalah 31% atau probabilitasnya adalah 0,31 sekian-sekian, ya. Kalau dipersenkan itu sekitar 31%. Nah, probabilitas mendapatkan produk cacat dari mesin kedua atau A2 itu ini. Probabilitas A2 given B, ya, kita masukkan di sini I-nya 2, indeks I 2, ya. Berarti PA2 probabilitas mesin 2 itu adalah 0,55. Probabilitas B given A2 itu adalah 0,035. Kemudian probabilitas A1, ya, ini kan rumusnya A1, ya. Berarti 0,45 dikali probabilitas B A1 0,02, ya, dari sini tadi. Kemudian probabilitas A2 itu 0,55 dikali probabilitas B given A2, ya, 0,035, ya, dari sini. Oke, dapat hasil akhirnya adalah probabilitas mendapatkan produk cacat dari mesin kedua A2 itu adalah 0,68 atau sekitar 68%, ya. Jadi tentu kemungkinan kita mendapatkan produk cacat itu lebih besar dari mesin A2 dibanding dari mesin A1, ya. Nah, secara umum formula Bayes untuk N kejadian, ya, itu dapat ditulis begini. Kalau ini tadi kan 2 kejadian saja, makanya sampai P2 A2, ya. PA2, ya. Nah, ini. Jadi PAI dikali PB given AI
dibagi PA1 dikali PBA1 ditambah PA2 dikali PB given A2 ditambah seterusnya sampai N kejadian atau sampai probabilitas AN dikali probabilitas B given AN. Nah, ini adalah formula Bayes. Oke. Tadi contohnya sudah kita bahas di sini terkait mesin. Oke, ini adalah tugas yang kelima untuk melatih, untuk melatih diri, untuk menguji diri ya sejauh mana pemahaman, dan yang lebih penting untuk melatih diri ya untuk mengerjakan soal sebelum UTS. Ya, silakan. Baiklah, demikian materi pertemuan 6. Ya, ini pertemuan 6. Oke, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.